Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teori Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74.100.3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Ringga Asmara. Di bab yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai query lanjutan yang pertama. Pokok bahasan kita kali ini adalah subquery dan penggunaannya, kemudian subquery dengan banyak kolom, lalu pairwise comparison subquery dan non-pairwise comparison subquery, kemudian penggunaan subquery dalam clause from, kemudian ekspresi skalar, lalu korelasi subquery dan penggunaannya, dan yang terakhir penggunaan query dengan clause with. Tujuan belajar kita kali ini, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam clause from, dapat menggunakan skalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator exist dan not exist, dan yang terakhir dapat menggunakan clause with. Subquery. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Gambar di atas, subquery, inner query atau inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Gambar di sini adalah struktur contoh dari subquery. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown value. Berikut ini diberikan contoh penggunaan subquery. Select last name from employee where salary lebih dari, kita gunakan subquery. Select salary from employee where employee ID sama dengan 149. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Query bisa diletakkan di dalam clause from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang membalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada yang pertama, select statement, yakni clause from dan where saja, dan yang kedua, daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, skalar subquery dapat digunakan dalam 1. Kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case, dan yang kedua, semua klausa dari select statement kecuali group by. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Gambar di atas, proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Cara penulisan korelasi subquery. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan korelasi delete. Berikut cara penulisan korelasi delete.
Penggunaan operator eksis dan not eksis. Operator eksis dan not eksis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Penggunaan operator eksis seperti terlihat pada gambar di atas. Penggunaan klausa with. Menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Berikut ini adalah penggunaan klausa with. Kita sampai pada ringkasan dari bab ini. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown value. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison dan tidak berpasangan non-pairwise comparison. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer dan dikenal juga dengan istilah inline view. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Klausa with dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Sekian penjelasan dari materi bab ketiga. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan lewat email saya ataupun lewat Facebook. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan membahas beberapa latihan soal pada query lanjutan bab ketiga ini. Kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama, kita lihat soal yang pertama. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji pegawai yang memiliki komisi. Baik, kita akan menampilkan yakni nama pegawai, nomor departemen, dan juga gaji. Setelah itu kita select iname, depno, dan juga sal dari tabel EMP, di mana depno dan sal adalah salah satu dari kita select menggunakan subquery depno dan sal dari tabel EMP, di mana komisi is not known. Ini menandakan bahwa komisi harus ada isinya. Kemudian soal yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Kita akan select untuk menampilkan first name, department name, dan juga salary dari tabel employee dan juga tabel department, di mana departemen ID dari tabel employee kita joinkan dengan departemen ID dari tabel department yang memiliki, dan gaji dan juga komisi yang sesuai dengan yang kita pilih. Kita gunakan subquery gaji dan juga komisi dari tabel employee dan juga tabel departemen, kita joinkan berdasarkan departemen ID yang memiliki location ID 1700. Kemudian soal nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocha. Untuk soal nomor 3, kita akan menampilkan dan memilih first name, hire date, dan juga salary dari tabel employee, di mana salary dan juga komisi
adalah salah satu dari yang akan kita cari menggunakan subquery. Kita select salary dan juga komisi dari tabel employee, di mana last name adalah Kocar. Tetapi di sini terdapat note, data Kocar tidak ditampilkan dalam hasil query, sehingga kita tambahkan klausa and last name tidak sama dengan Kocar. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nama pegawai dan nomor pegawai yang bertambah tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Baik, nomor 4 kita akan memilih employee ID yang akan kita tampilkan, first name dan juga employee ID. Dari tabel employee kita aliaskan menjadi E, kemudian kita buat subquery, kita select employee ID dari tabel employee, tabel departemen dan tabel location, di mana kita joinkan departemen ID dari tabel employee dengan departemen ID dari tabel departemen, dan klausa dan kita joinkan juga location ID dari tabel departemen, kita joinkan dengan location ID dari tabel location, dan juga kota adalah yang berawalan dengan huruf T, aliaskan sebagai M query ini. Kemudian kita joinkan employee ID dari tabel employee dan juga employee ID dari query yang kita dapatkan dari subquery ini. Kemudian kita menuju ke soal nomor 5. Buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Untuk soal nomor 5, kita akan menampilkan dan juga menyelect first name, salary, dan juga departemen ID dan rata-rata gaji. Dari tabel employee kita aliaskan sebagai A, kemudian kita buat subquery, kita select departemen ID dan juga rata-rata salary dari pegawai, kemudian kita aliaskan sebagai rata. Dari tabel employee kita grupkan berdasarkan departemen ID, kemudian kita aliaskan sebagai B. Where kita joinkan departemen ID dari tabel A dan departemen ID dari tabel B, dan gaji lebih dari rata-rata yang ada pada tabel B. Kemudian kita urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama, gunakan operator not exist. Soal nomor 6, kita akan menampilkan nama, sehingga kita akan menyelect first name dari tabel employee, where, dimana not exist, kita select, kita buat subquery, first name from employee, where manager ID sama dengan manager ID. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Nomor 7 kita akan menampilkan dan memilih, kita select in-name dari tabel EMP, kita aliaskan sebagai A, dan kita select depno dan AVG atau rata-rata sal, kita aliaskan sebagai AVG dari tabel EMP. Kemudian kita grupkan atau kita kelompokkan berdasarkan departemen number, dan query ini kita aliaskan sebagai B, where kita joinkan depno pada tabel A dan depno pada tabel B dengan syarat salary pada tabel A kurang dari
rata-rata gaji pada tabel B. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Note: dengan catatan, gunakan scalar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Nomor 9, kita akan menyelect atau memilih EMP number, e-name, dan juga nama dari tabel EMP, dan juga query kita select depno, di name kita aliaskan sebagai nama dari tabel dep, dan kita aliaskan query ini menjadi m. Kemudian kita joinkan where nomor departemen dari tabel EMP kita joinkan dengan nomor departemen dari query B. Maksud saya M. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan suatu perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. Di sini kita gunakan klausa with untuk menampilkan nama departemen. Kita ketikkan with dep cost sebagai, kita masukkan subquery select nama departemen, kemudian kita jumlahkan gaji dari seluruh pegawai sebagai, kita aliaskan total gaji dari tabel employee dan tabel departemen. Kita joinkan departemen ID dari tabel employee dan departemen ID dari tabel departemen. Kemudian kita grupkan berdasarkan departemen name. Selanjutnya kita buat departemen to cost sebagai, kita select total dari total gaji yang berada di atas, kita bagi 8 sebagai, kita aliaskan sebagai departemen total 2 dari tabel departemen cost. Kemudian kita select all dari departemen cost, dimana total gaji lebih dari, kita select departemen total 2 dari tabel departemen 2 cost. Kemudian kita urutkan berdasarkan departemen name. Selanjutnya kita ke soal nomor 11. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Job ID adalah SA_man. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Di sini kita akan menampilkan dan akan kita select employee ID, last name, dan juga salary dari tabel employee, where salary lebih dari semua yang ada dalam subquery berikut, yakni kita select salary dari tabel employee, di mana job ID adalah SA_man, dan pengecualian terhadap job ID SA_man yang tidak akan ditampilkan. Kemudian kita urutkan berdasarkan salary secara menurun. Sekian penjelasan dari materi bab ketiga dan juga latihan soal dari materi bab ketiga mengenai query lanjutan pertama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.